Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 70 surat Al-Maidah ayat 70. Namun sebelumnya kepada ibu-ibu sekalian yang mau ngeteh, monggo silakan ngeteh. Yang mau ngopi, yaitu ada kopi tapi kopiko, nyemut dulu ya. Nanti hati-hati keleleken, nyemutnya hati-hati. Yang jempolnya kakinya pegel kesemutan silakan blonjor. Yang pinggangnya punggungnya pegel itu mundur-mundur silakan bersandar. Ingatkan, bersandarlah dengan sandaran yang kuat. Jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat. Oh, tidak malah gep. Moga-moga santai aja. Santai. Minum dulu. Nah, kembali ke ayat 70. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqulun. Artinya laqad akhadna. Laqad itu lamnya harfu taukid, qad juga harfu taukid. Harfu taukid itu kalimat atau lafaz yang digunakan untuk menguatkan. Karena ada dua harfu taukid sangat-sangat amat kuat taukid. Kemudian ketemu akhadna. Akhadna ini kalau kata kerja lampau. Bahasa nahwu soroknya namanya fi'il madi, telah. Akhadna kami telah mengambil. Jadi kalau ada dua harfu taukid ketemu dalam satu, ketemu dengan fi'il madi kata kerja lampu, kaidahnya adalah li tahaqquqil wuqu', untuk memastikan kebenaran dalam pernyataan Allah, enggak main. Sudah pasti benar, tidak boleh diragukan lagi. Jadi Allah berfirman, laqad akhadna, dan sungguh-sungguh benar-benar kami telah mengambil. Jadi sudah benar-benar telah mengambil. Apa yang diambil? Misaqo, ini menjadi makhluknya. Perjanjian yang sangat kuat. Misaqon golizo. Jadi ikatan perjanjian yang sangat kuat. Kepada siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunannya Israel. Israel itu Nabi Yakub. Jadi ini Israel itu baik. Israel itu orang baik.
jahat perang terus. Perang terus. Sing brengsek itu Bani Israel. Israel itu nama lain sebutan lakoban dari Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu kalau dakwah gerilya, kalau malam melek dakwah, buluran kemana-mana, sehingga nggak ada orang yang tahu. Kalau pagi tidur bangsawan. Nah, Isra itu perjalanan Israel orang yang suka jalan hansip. Bang Ronda. Ya, gitu namanya. Lah Nabi Yakub itu punya putra 12 dari 4 istri. Yang soleh 2. Yang satu namanya Yusuf, yang satu namanya Benyamin. Ada yang paling brengsek namanya Yahuda. Dialah yang membuat makar karena iri kepada adiknya yang namanya Yusuf. Dia mengajak saudara-saudaranya yang lain untuk membinasakan Yusuf. Akhirnya dicegurin ke dalam sumur. Tahu? Itu tahu. Tahu. Dilalah orang baik mah tetap baik. Dilalah kersane ngalah, ada kabilah dari rombongan para pedagang pejalan musafir ya, dekat sumur kehausan ngambil pakai tim kok berat banget ya kan, begitu sampai di atas kok pemuda ganteng. Saya ganteng biasa, disusukan banyak lah pasangan ganteng itu. Tapi kalau orang Jawa Timur bilang ganteng, so ambil ngolek-ngolek murah, pakai apa? Ganteng ya. Itu ganteng beneran. Pol. Pakai apa? Nah, akhirnya timbul pikiran. Alangkah baiknya kalau pemuda ini dijual menjadi budak beli. Ada perbudakan dapat budak yang dijual untuk dibeli, untuk dimiliki. Akhirnya dibeli sama Sultan Mesir. Dibeli sama Sultan. Yang dilalah kersane ngalah. Sultan Mesir juga punya istri cowok. Nggak pakai pol. Cantik itu uang. Albat ini bumur pol. Contoh antik gitu. Namanya Zulaikha. Orang kita bilang Zulaikha. Sekarang Zulaikha. Antik. Pucuk dicinta ulang tiba. Sekarang bayangkan cowok tiga koyopo melihat orang bawaan dan pengen nggak jujur. Jenengan jujur manusia yang manusiawi aja lah. Bangun Pak ini. Ya. Siapapun yang namanya manusia, nek wedok delok wong ganteng pengen, wong lanang delok wong ayu ya kowe. Kenapa nek wong lanang kuwingin? Wong lanang nek kuwingin ketok. Wong wedok nek pengen dindem. Ini cuma pengen dindem. Nek wong lanang kuwingin ngono kan kosak-kosak ini wong lanang. Lah ya. Memeti wedok. Nek lanang ngereki. Kata-kata ngono ayam. Nek ayam, nek lanang ngereki, nek wedok mergo wis pengen apik ngaji ngene iki. Oh ibu kok tak kasih kajian pakai bahasa yang repot-repot ora paham. Ngene kok langsung nyambung. Paham ya? Yang namanya cinta itu fitrah. Cinta itu fitrah bukan? Murni cinta. Anugerah.
Dan cinta itu suci karena datangnya dari Sang Maha Kuasa. yang Maha Suci, Al-Qudus, Al-Wadud yang Maha mencintai itu. Karena cinta itu urusan rasa itu bukan materi. Rasa itu ada. Makanya orang cinta nggak lihat materi, nggak kenal tua, nggak kenal muda. Emang kalau saya jatuh cinta sama nenek-nenek, kenapa? Siapa yang bisa menghalangi? Loh, kan banyak ada anak SMP, SMA seneng sama nenek-nenek. Nenek-nenek kaya apa jadi? Mentil sama nenek-nenek. Modus itu Pak. Banyak. Tempat hidup. Nggak kenal kaya, nggak kenal miskin, cinta. Iya kan? Dan dilala. Ya sebetulnya yang cinta duluan Zulaikha. Wong Nabi Yusuf ya orang kata ulang tahu sendiri. Aku budak masa mencintai majikan. Berarti yang cinta duluan itu yang perempuan. Yang enggak Pak. Allah itu kan. Lihat dulu. Tergantung. Cuman orang perempuan itu gede gengsinya gitu loh. Jadi pandai menjaga perasaan karena memang perasaannya halus. Tapi biar gimana kan tetap aja Pengalaman wes ta. Enggak, masalah cinta itu masalah urusan rasa yang menimbulkan perasaan. Dan kita tahu dulu kisah Israel nih. Wong lagi cerita Bani Israel. Wong Yusuf itu keturunannya Israel. Kebetulan kita berkait ya. Sekali-sekali cerita biar kita tahu bahwa Al-Quran itu bukan cuma urusan ini. Ya. Kisah-kisah di Quran ini luar biasa kalau kita tahu sih. Gitu ya. Nah, dialah Zulaikha itu jatuh cinta sama Yusuf. Pemuda ganteng. Zulaikha itu istrinya Sultan. Siapa yang bisa menghalangi kalau istri Sultan udah cinta sama budak? Wong cinta itu rasa yang menumbuhkan perasaan. Kan ada dalilnya. Perasaan insan sama. Bisa jadi dalil. Ingin cinta dan dicinta. Terus ujung-ujungnya tuh kompakan. Rasa cinta pasti ada setiap makhluk yang bernyawa. Tuh, yang nyautin tadi itu. Rasa cinta itu pasti ada. Kalau yang pada nyanyi berarti ada rasa cinta. Nah, Yang ngomong itu. tapi sebetulnya Nabi Yusuf bukan tidak cinta melihat Zulaikha yang cantik itu. Dia cinta yang tahu diri. Aku ini siapa? Aku dong seorang budak. Dan Zulaikha istrinya Sultan. Aku kok demen karo bojone Sultan iki lho. Wong aku mung budak pengangguran. Jen, mbok tahu diri gitu loh. Yang saya cinta itu siapa? Tapi yang namanya cinta itu fitrah. Emang kalau kamu udah satu cinta siapa yang bisa menghalangi? Nah ini ada cinta terpendam. Ya kan, wong tiap hari ketemu. Bila jatuh cinta, Zulaikha itu ya akalnya pinter. Mengatakan aku cinta padamu, no way, gengsi lah ya wong perempuan. Padahal batinnya no. Akhirnya Om Yusuf itu budak ya. Dipanggil, disuruh masuk ke kamarnya Zulaikha. Ayo budak kan disuruh apa aja boleh, udah dibeli. Masuk ke kamar Zulaikha, pintunya dikunci. Kira-kira gimana? Cowok
ganteng karo cewek cuantik berdua-dua di dalam kamar. Magnet semakin gede, daya tariknya kenceng, nempel. Tapi Nabi Yusuf itu anak yang soleh. Walaupun menggebu-gebu bisa mengendalikan. Tapi wong Zulaikha itu walaupun istri sultan, wong perempuan itu nafsunya lebih gede dari laki-laki. Mungkin jadi ketika Syekh Hasan Basri ditanya oleh si Robi'ah Al-Adawiyah ya kalau aku bisa jawab pertanyaanku, aku siap jadi istrimu dia. Ketika ditanya apa bedanya laki dan perempuan, kalau laki-laki itu dianugerahi akal 9, nafsunya 1. Laki-laki akalnya 9, nafsunya 1. Kalau perempuan nafsunya 9, akalnya 1. Buktikan dulu. Banyakan mana nafsunya? Banyakan perempuan. Gedean mana? Laki. Makanya Allah itu yang maha pengasih, maha penyayang, dijadikan rasa daya tarik menarik antara laki-laki dan perempuan supaya perempuan yang nafsunya 9 ketemu laki-laki yang nafsunya 1. Jadi berapa? 10. Perempuan yang akalnya cuma 1 ketemu laki-laki yang akalnya 9, jadi 10. Laki-laki 10, perempuan 10, sama, jadi imbang. Makanya kita ada syariatnya mana nikah supaya hidup ini ada keseimbangan, saling melengkapi. Nafsumu siji tak tambah 10, menggebu-gebu lagi benar-benar 1 kan udah ngelihat yang tua itu. Apalagi jalannya sambil dilenggak-lenggok, belajar jenik di depan suami, ya suami betah di rumah. Loh, laki-laki itu Bu, apalagi yang udah punya istri, punya anak, kalau mau jajan, pikirannya dulu yang banyak mikir. Daripada ini tak jajanin ini, mendingan nanti bisa buat beli bedak istri saya. Mikir kok lanang ini arep jajan, kok wedok belas ra mikir. Nafsunya somo apa meneh oleh ngutang, wis ambil dulu. Dia nggak pernah berpikir gajinya suami saya berapa. Iya, betul. Loh, betul saiki. Wong nafsune somo kok ora ngaku wis to aja nglawan karo kiai kita. Malah remuk. Iya kan, katanya begitu, nggak pernah mikir-mikir dulu itu. Pengen gue shopping juga di WA kancane makan gacoan buangkan. Padahal itu sesuk gue jagane sang sekolah anak itu sesuk mau nyangoni sekolah anak kebingungan. Itu mikir-mikir. Betul Pak. Ayo begitu. Ya nggak usah dibetulin. Nggak usah dibetulin, biaran aja betul sendiri. Gitu. Nah, kembali ke Yusuf dan Zulaikha. Lagi di mana? Lagi di berdua-dua. Menggebu-gebu. Yusuf itu anak soleh. Dirayu sama Zulaikha, pakaiannya sudah seksi banget. Mau Nabi Yusuf akhirnya lari mau keluar pintu terkunci. Ditarik bajunya, sobek. Tarik bajunya, emang dasar perempuan lambene lemes. Enggak Pak. Loh, Nabi Yusuf itu dijak gak gelem, walaupun dia cinta banget menggebu-gebu, dijak gak gelem itu. Karena faktor kesolehan dan keimanan itu. Neng Zulaikha maksa melayu dicekel kena
bajunya yang belakang sobek. Bengok-bengok to dak. Kenapa kok rame-rame ya? Julai kok bengok-bengok dari diperkosa karo Yusuf gendel to. Perempuane modele ngono kuwi. Ora dia apa-apa model. Sawang kowe sing pengen to. Ngene betul. Jane dhek sing pengen ning omah iki kok ndilalah. Wawan-awan kok nyiram kembang. Kan enggak bagus nyiram kembang siang itu. Yang bagus adem. Pak ya tumben Bu. Awan-awan kok nyiram. Iya Pak delok lho. Pohone layu wis ora disiram jan kok padune lho. Aku iki lho wis pirang-pirang dina kok umbar wae ra kok jane asline ngono. Ning ra gelem ngomong ya Allah. Seneng kamu? Enggak, suka. Kadang-kadang mosok jam 1 bengi setengah 2 bengi nyapu. Wah, ora disaponi. Nyapu nek wajar kok nyapu. Nyapu kok sapune disenggol-senggol itu kan klotak-klotak. Klotak-klotak. Alaman kita. Amat baru Pak. Terus lah mana Bu berisik men gini lho. Goleki tikus Pak ra ketemu-temu lah ngene iki piye. Jebul tikus sing ngumpet. Ngumpetnya sarung. Dijelasin Pak. Enggak emang begitu. Kok ana apa-apa lho aku diperkosa. Nah, akhirnya disidang. Di sidang. Dilala disidang tetap wong budak tetap aja lawan sultan tetap disalah. Padahal di dalam persidangan tidak mungkin. Kalau Yusuf memperkosa Zulaikha, mestinya bajunya yang sobek-sobek dong. Kok sing mburi? Tapi wong salah bener pokoknya. Yang bener untuk penjara, yang salah yang berpespakulah banyak untuk masa penjara. Nah, tidak cerita akhirnya yaitu memang Allah mau mengangkat derajat seorang yang memang dasarnya jodoh. Kalau jodoh itu enggak kemana-mana. Kalau kemana-mana berarti bukan jodoh. Jadi kalau ada istri kok seneng kemana-mana berarti bukan jodoh. Jarno hilang yobe. Orang usah dipikir kok enggak jantungan. Wong istrinya senengnya kemana-mana. Pasar mulu Pak. Ke pasar mulu. Lah iya. Ke pasar kok ben setengah jam kok ning pasar, setengah jam ning pasar iki yo kalian. Nah iya. Laki juga gitu kalau kemana-mana berarti nggak jodoh. Kalau jodoh itu nggak kemana-mana jatuh wae. Dipek wong ben. Apa enak aku ora kesel. Oh ya. Paham ya? Nah, itu kisah Bani Israil. Jadi yang jahat itu Yahudi. Nah, karena dia paling menonjol sehingga saudara-saudaranya semua takut sama dia. Yang ada cuma nurut. Sehingga apa kata Yahuda dituruti. Akhirnya Yahuda itu yang menjadi pimpinan di situ. Pengikut Yahuda itu yang kebetulan dijuluki dengan Yahudi. Yahudi juga ada yang baik, ada yang nggak baik. Yang nggak baik itulah namanya Zionis. Di Indonesia banyak Yahudi. Di Palestina juga banyak Yahudi yang baik-baik. Yang nggak baik itu namanya Zionis. Nah, semua Yahudi nggak baik. Kalau masalah akidah kan lakum dinukum. Kalau mereka emang baik ya kita harus baik. Jalinan takluminan nas itu kan tetap hubungan baik harus dijaga. Itu ini kadang salah paham. Aduh, sekarang ini rame. Boikot produk Yahudi yang mana? Kita kalau nggak ada dia nggak bisa pergi haji. Udah yang bikin kapal siapa, yang bikin mobil saya kemana-mana. Gimana betul? Nah iya, boikot terus. Tapi dia belum mau numpak apa? Melaku panas-panas, soalnya ragu payung, sandalnya di seret, lamane Bentung. Kita kemana-mana, ini semua produk Yahudi. Orang kita belum ada yang bisa. Mau naik kontak, pergi haji. Nah itu ya, itu. Nah padahal mereka, ya orang-orang itu, Bani Israel itu
sudah diambil perjanjiannya oleh Allah. Perjanjian tentang apa? Alal imani billahi wa rusulihi, supaya dia itu tetap harus beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh rasul-rasul, bukan hanya satu rasul. Jadi ada rusulun, ada rasulun. Jadi di Quran ada dua macam tulisan rasul. Ada yang pakai wawu, ada yang nggak pakai wawu. Ini nggak pakai wawu. Pakai wawu. Yang pakai wawu berarti seorang rasul, artinya isim mufrad. Kalau rasulun itu namanya jama' taksir. Jadi rasul. Bani Israel sudah diambil perjanjiannya oleh Allah supaya dia tetap beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul termasuk Nabi kita Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Nah, itu perjanjiannya itu. Kan? Kemudian wa arsalna ilaihim rusulah, wa arsalna, dan kami telah mengutus ilaihim kepada Bani Israel rusulan, rasul-rasul itu. Rasul-rasul itu diutus pada Bani Israel, dan sebagian besar rasul-rasul yang diutus Allah adalah turunan Israel. Hanya Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang bukan turunan Israel. Israel itu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim dari hasil pernikahannya dengan Siti Saroh. Siti Saroh itu sudah sepuh, belum punya keturunan. Akhirnya Siti Saroh menganjurkan mbok jenengan kawin lagi tuh. Istri yang solehah itu malah nyuruh suaminya kawin lagi. Kita kok terus mbok solehah orang nih. Contoh teladan imam itu Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Ibrahim namanya Saroh. Nah, Saroh itu merintah, Mas, mbok jenengan nikah lagi aja. Baik banget toh. Ada enggak yang mirip begitu itu? Tapi ya ngono dari solehah. Akhirnya Nabi Ibrahim ya nurut sama itu. Ya sebetulnya aku cinta hanya kepadamu. Tapi kalau kamu nyuruh saya begitu ya saya mau, asal kamu yang nyarikan istrinya. Lu penak tuh, ya digolek nih. Apa itu betul? Sama tahu Pak, mau zaman gak pengen tuh kawin lagi deh. Terus bapak yang belum tapi yang sampai saya golek ngono terus sampai golek belas rasa 17 gitu. Tapi ini kan kisah beneran, akhirnya bener dipilihkan. Ya udahlah. Ya dia itu gak pinter, nah dipilih yang luwih ayu, lebih cantik, nanti dia cintanya berpihak, ya kan? Akhirnya yang ada di rumahnya itu Hajar. Kalau kayak kita itu yang tetap membantu rumah tangga itu ya Hajar itu diadai. Udah bang, itu kan ada Hajar. Ya udah Hajar aja. Ya udah Hajar, akhirnya Hajar. Dari Siti Hajar itu melahirkan keturunan Ismail. Jadi dari Nabi Ibrahim itu ada keturunan Israel, yaitu Nabi Yakub. Yakub itu putranya Ishak, ya kan? Nah, ada keturunan Nabi Ismail yang sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad jalurnya sampai Ismail putra Ibrahim. Tapi kalau Nabi Yakub alias Israel putranya Nabi Ishak, Nabi Ishak juga putranya Nabi Ibrahim. Dulur lain ibu. Semua rasul dari Bani Israel. Begitu. Nabi akhir zaman baru dari keturunan Ismail. Nah, semua rasul itu diutus kepada Bani Israel. Diutus, makanya disini wa arsalna ilaihim rusulan. Dan telah aku utus kepada Bani Israel itu, rasul-rasul itu semua diutus ke Bani Israel. Nah, itu Israel lagu lama-lama sudah sani ya, banting belas. Udah ya? Bisa dipahami Bu ya? Tidak apa-apa, yang penting paham. Kalau kita tahu mana paham. Jadi diutus Rasul itu termasuk Nabi Muhammad juga diutus. Nah setelah Rasul datang,
Kullama ja'ahum rasulun, tatkala telah datang kepada mereka, kepada Bani Israil, rasulun, seorang rasul, minhum, dan mereka, bima la tahwa anfusuhum, tetapi rasul itu membawa sesuatu yang tidak diinginkan oleh hawa nafsunya. Contohnya, ya, kita senang minum khamr. Datang Rasul, khamr itu kita senang judi, ya kan? Datang Rasul, judi itu ini sesuatu yang tidak menyenangkan dia. Ketika didatangkan aturan-aturan itu, yaitu minal haqi, daripada kebenaran, menyampaikan kebenaran yang tidak diinginkan oleh mereka. Apa sikap mereka? Farikon kadzabu, sebagian Bani Israel mendustakan Rasul, didustakan. Nah sekarang, mereka kan nggak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Yahudi, Nasrani itu kekufuran mereka karena nggak mau mengimani kerasulan Nabi kon syahadat orang mengatakan Muhammadur Rasulullah, ini nggak mau. Kadzabu mereka, tapi dia membenarkan dalam hati dia, tapi dia nggak mau mengakui kerasulan. Ya, bahkan wafarikon, dan sebagian rasul-rasul yang lain yang datang itu yang turun membunuh. Mereka berani bunuh rasul, banyak rasul-rasul dari Bani Israil yang dibunuh. Kalau ini didustakan, kan tetap masih hidup dan besar, tapi dia nggak mau menerima, artinya mendustakan. Kalau sebagian lagi dibunuh-bunuhin, karena apa? Wah, nggak menyenangkan ini. Ngajinya pun mulai membuka pisau bunuh. Maunya ngaji yang nyenengin, ya kan? Maunya yang nyeneng hawa nafsunya, yang enggak ya, dia dustakan. Saya kira begitu. Bisa dipahami ya Bu? Contohnya yang dibunuh dulu Zakaria wa Yahya, batak dirugihi. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh oleh Bani Israel. Itu begitu ya, bisa dipahami ya. Nah itu sekitar. Wa hasibu alla takuna fitnatan. Fa'amu wa sommu summa taballahu alaihim. Summa amu wasomu kasirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Wa hasibu, dan mereka Bani Israel itu berprasangka, zon, ya, berprasangka ala takuna, dianggap bahwa dia membunuh Rasul, mendustakan Rasul, itu tidak akan terjadi fitnah. Fitnah itu bencana ya. Fitnah itu bencana termasuk artinya. Dikira dengan menyakiti Rasul, mendustakan Rasul, apalagi sampai membunuh, dipikir nggak ada masalah, nggak akan terjadi bencana buat dirinya. Mereka menyangka begitu, ya. Sehingga setelah itu fa'amu anil haqi, mereka itu menjadi buta, jadi buta. Amu anil haqi, palam yubsiru, tidak bisa melihat saja. Bisa juga diartikan dia itu tidak bisa melihat kebenaran, dan mereka pun tidak bisa melihatnya. Wasomu, bahkan tuli, dibikin tuli sama ada kupingnya ya banget, tapi sulit untuk bisa mendengarkan, untuk mendengarkan kebenaran itu. Udah buta, tuli, sumum, bukmun, umyun, fahum, layanji. Matanya bikin buta, bisa jadi matanya melek tapi tidak bisa melihat kebenaran. Bisa jadi kupingnya tengen tapi nggak bisa menerima kebenaran, menolak terus, ngeyel terus, jelas-jelas bener itu ngeyel. Basomu anistimai, jadi mendengar. Nah, tapi wong Allah itu maha menerima tobat. Bagi yang tobat, summa taballahu alaihim. Kemudian Allah menerima tobat mereka, terima tobatnya.
lama tahu ketika mereka bertobat. Begitu tobat muatabah, Allah hapuskan dosanya, diterima tobatnya. Tapi akhirnya balik meneh, ya kan? Sadar lagi. Gitu. Setelah tobat mulai lagi, gitu ya kan? Tambeng meneh. Akhirnya apa? Suma'amu. Kemudian dia buta untuk kedua kalinya. Wasomu. Somu itu tuli. Tuli itu nggak dengar, budek kan. Dibikin budek lagi, dibikin buta lagi yang kedua kali. Aisanian kedua kalinya. Kasirun minhum, dari kebanyakan mereka. Kebanyakan mereka menjadi tuli lagi, menjadi buta lagi. Buta tentang kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran. Padahal wallahu, dan Allah itu basirun, maha melihat, bima ya'malun, terhadap apa saja yang mereka kerjakan. Makanya apapun yang kita kerjakan, niatkan lillahi ta'ala, niatkan ibadah. Karena di dunia ini kita cuma disuruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak pernah utus ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata ibadah. Jadi 24 jam itu ibadah. Pekerjaan apapun yang kita lakukan ibadah. Naker lengo yo ibadah, naker terigu yo ibadah, naker gula yo ibadah. Senyum kepada yang datang membeli yongi, nyuci ubah-ubah yang ibadah, korah-korah yang ibadah, ngantar mau sekolah yang ibadah, jemput sekolah yang ibadah. Asal orang tuh ngerti, niatkan ibadah. Jangan niat nyari duit, jangan niat nyari duit. Oleh niatnya duit, maka yang kamu sembah duit. Kalau nggak dapat duit, lemas. Banyak duit, lupa. Darah, baru wajian. Makanan kemana? Depok, ngapain? Gacuan. Padahal minimum 10.000 itu kan. Wong ning gone Pak Deswar kono ae kursi terus. Jajan 10.000 kan di apa gacoan ya. Kadang-kadang gajiannya masih besok, itu mentowo. Aku pinjemin dulu ya, mau ikut ke gacoan. Delas sesuk ra sedo bayaran. Wajar. Makmur ulang tahun. Sing biasa ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Tuh, tahu. Maklum, nafsunya 9. akalnya 1. Kalau laki-laki akalnya 9. laki-laki itu udah ketahuan perempuannya itu diakalin aja. Ntar ngakalinnya ya Pak. Nah iya itu. Kalin. Mergo akalnya 9. Tapi angger ngaji nyambung karo kehidupan itu. Ngaji ini buat kehidupan. Jangan ngaji berkhayal. Ngomong hidup ini nyata. Nggak mungkin ada sedekahul azim kalau nggak nyata dalam kehidupan. Semua orang yang baca Quran ditutup sedekahul azim. Sekarang ini ada sedekahul azim, ada wallahu alam bisawab, milih di. Wallahu alam bisawab. Hanya orang tahu ya belum tentu kan gitu. Kalau sedekahul azim itu pasti benernya. Praktekkan di kehidupan nyoto. Makanya pakai lakon. Udah, paham ya? Satu lagi tak habisin. Ngaji orang teh. Mangan rantai apa? Dah ya. Hati-hati pokoknya niatkan semua kerjaan kita ibadah. Masalah engkau oleh duit, dapat uang, dapat hadiah, itu namanya anugerah. Rezeki sudah dicukupi sama Allah. Wa atmamtu alaikum
mati telah aku cukupkan untuk kalian nikmat hidup semua tak kayak kamu. Bayang kurang apa aku menehi nikmat. Kata Gusti Allah, urip garek urip, mangan garek mangan, ngombe garek ngombe, ngentut garek, ngising garek, nguyuh garek, kurang apa. Semua udah disebar di alam dunia. Sekarang tugas kamu di dunia dengan nikmatku yang aku berikan, gunakan untuk kok nanti datang duit, itu namanya kok tiba-tiba yang ngirimin hadiah, berarti itu itu yang disebut kejutan. Kejutan itu rizkum min khaisula, datangnya untuk orang yang ibadah. Karena ibadah itu yang akan membentuk kepribadian yang takwa. Takwa itu yang membuat rezeki yang datangnya nggak disangka-sangka, jadi nggak bisa dihitung. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, solusi dari berbagai urusan masalah kehidupan, dan Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, takwa itu bisa terbentuk kalau orang itu melakukan aktivitas dengan niat ibadah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum. Kita manusia disuruh ibadah supaya dengan ibadah kamu menjadi takwa. Dengan takwa nanti Allah berikan jalan kemudahan hidup ini dengan makhrajan plus rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Contohnya kayak Pak tuh, dia yang ngomong tuh ya. Kenapa nggak Pak Andri? Berarti ibu memandang saya yang ahli ibadah, Andri nggak pateo. Makanya Pak Warto itu kerjanya nggak ketahuan itu. Orang tahunya Pak Warto itu Bu Salim datang pertama, Pak Warto lagi duduk rokokan ngopi. Sampai tadi tuh masih di situ juga rokokan ngopi ya Bu. Kapan nyambut gawe nih? Tapi kok yo bisa ngopi, bisa ngerokok, yo iso mangane yo enak terus. Terus kok aku mau makan bareng saya itu. Tapi yo kolo-kolo mau sambal bawang karo tempe gosong enggak. Ya, tapi enak mangane yo. Sambal kecap. Kapan Pak Warto nyambut gawe nih? Yo wong aku nyambut gawe rino wong ya pikir enggak nyambut gawe lah. Ini rezekinya min haitsu la yahtasib. Ada yang bilang, Pak Warto itu uangnya nggak ada serinya, kata itu gendeng uang nggak ada serinya nggak payung. Lucu ya? Lucu kan? Aku aja lucu. Lucu. Itu udah puluhan tahun. Jadi yang datang itu kejutan terus. Tiba-tiba klub datang tulisan dari si Fulan ini sekian ya gitu. Butenan kurang aku rapatnya nggak tekno, ada WA isinya gitu. Ya biasanya yang suka saya nggak pernah memperdulikan yang ngambilin dompet. Aku nggak pernah ngambil, bener nggak bohong saya. Ini ki lho mbet, nggawa linggis kono tak suruh bawa linggis. Coba dilihat ada dijebol karo linggis tuh. Ya ono isine itu belum. Saya nggak pernah hitung. Tahu-tahu begitu tuh ada WA. Ayo saya kayak alhamdulillah binikmati kita timu soleha itu begitu aja. Kadang ngerti-ngerti orang wong teko. Pak, itu yang bikin Arab, wiki S, wiki apa itu? Ada aku ya. Alhamdulillah ya, wongnya ngantongi duit 300. Itu kan kejutan ya. Aku ngerti ya aku ora duit, aku ya ngono. Beneran sih. Alhamdulillah. Wayahe mangan iki lho. Tapi kok ono rendang jengkol teko iku kejutan sebetulnya. Coba lah nanti anak ibu ayo. Semua pekerjaan ya kan ibadah karena apa? Wallahu basirun bima ya'malu. Allah selalu melihat apa yang kamu kerjakan. Niat ibadah apa niat nuruti hawa nafsu. Nah, pikiranmu duit tok malah angel duit. Oh saya itu berani ngajak ibu, ayo cari duit gak usah capek-capek. Yang mau nyari tambahan penghasilan, ayo ngomong Pak Warto. Yang gak mau kerjaan, pengen dapat duit, mau kerja, ngomong sama Pak Warto. Tapi ngomong, nek ra ngomong aku ya menuai.
Yang penting lah aku woro-woro dulu ya. Keluarga kecil saya udah, keluarga besar saya jamaah. Enggak ya nggak apa-apa, nanti masih banyak orang yang butuh duit. Saya begitu. Alhamdulillah Bu, ada aja orang ngasih jalan itu. Bayangkan kita dikasih kerjaan, dikasih duit, enggak membeli, enggak jualan, enggak bayar. Cuma disuruh nyambut gawe, dikasih duit. Persiasan asuransi itu Pak Warto sekarang, yang Pak Warto sekarang lagi terima. Pak Warto yang terima akhirnya karena punya anak, saya anaknya tak tawani. Aku duit keluarga besar jamaah aku tak tawani. Jadi yang penting aku wis nawani gelem karepe ora gelem karepe. Jadi kalau nanti ada suatu ini ojo terus nyalano Pak Warto dengan orang jauh-jauh dilayani gini yang gadung orang jauh-jauh. Lah kowe tak tawani meneng ae ya. Ya wis ya, gitu bener. Kok saiki Pak Warto tamune wong ado-ado ngapain sih gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Oke. Tak habisin. Wa qala al-masihu ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansor. Wa qala al-masihu, dan al-masih juga telah berkata. Tahu siapa al-masih? Al-masih itu Nabi Isa, putranya Siti Maryam, itu disebut Al-Masih. Makanya disebut Isa Al-Masih. Wa qala Al-Masih, Al-Masih. Kenapa? Al-Masih juga Bani Israil. Gitu loh. Al-Masih itu Bani Israil. Cuman yang dibawa oleh Isa Al-Masih namanya Nasoro atau Nasrani, bukan Yahudi, tapi sama disebut ahli kitab, itu ya Yahudi dan Nasrani, keturunan Israel. Bakal Al-Masih, dan berkata Al-Masih, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullaha, hendaklah kalian itu hidup semata-mata ibadah kepada Allah. Jangan nggak ibadah, pekerjaanmu itu semua ibadah. Nah, Allah itu siapa? Allah itu Robbi, kata Nabi Isa. Allah itu Robbi, Allah itu Tuhanku, bukan aku yang Tuhan. Jadi ngakuin Nabi Isa Tuhan berarti muslim. Allah itu ya Tuhanku, warobbakum, dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah, faqad haramallahu alal jannah, maka sungguh Allah haramkan dia masuk surga. Wa ma'wahu nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan bagi orang yang dolim tidak akan menjumpai seorang penolong, tidak akan ada pertolongan. Shadaqallahul paham ya? Cetok, ada yang mau ditanyakan? Jawabannya nanti cekak aku ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala sayyidil wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi firwarham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula waqtumna ma syahidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.